Bagi yang mengikuti perjalanan Liga Champions pada setiap edisinya, pasti mengenang banyak momen tak terduga. Salah satu momen Liga Champions yang mungkin masih tersimpan rapi dalam memori adalah ajang Liga Champions musim 2011-2012. Pada musim itu, kita semua menjadi saksi ketika klub asal Inggris, Chelsea, secara mengejutkan keluar sebagai peraih trofi. Perjalanan Chelsea untuk mengunci gelar juara tidak dilalui dengan mudah. Di babak penyisihan grup, mereka harus lebih dulu melewati hadangan tim-tim seperti Bayer Leverkusen, Valencia, dan Genk di grup E. Setelah melakoni 6 pertandingan baik kandang dan tandang, akhirnya Chelsea keluar sebagai juara grup dengan memperoleh keunggulan 11 poin. Di babak 16 besar, skuad Roman Emperor harus berhadapan dengan wakil dari Italia, Napoli, yang lolos dari grup A dengan status runner up. Napoli have looked really dangerous all the way through. Here's Edinson Cavani, who makes it 2-1 to the Italians, and he's away to celebrate. 2 goals in 8 minutes for Napoli to turn the tide its head. Here's Edinson Cavani. Di leg pertama, Napoli mengalahkan Chelsea dengan skor 3-1. Peluang Chelsea sepertinya akan tertutup karena skor telak di kandang Napoli. Situasi London Biru makin kacau setelah Andre Villas-Boas didepak dari kursi manajer. Di leg kedua yang berlangsung di Stamford Bridge, John Terry dan kawan-kawan dipimpin oleh pria asal Italia, Roberto Di Matteo, yang sebelumnya merupakan asisten Villas-Boas. 2 gol cepat Didier Drogba di menit 28 dan Terry menit 47 membuat asa tuan rumah mengembang. Namun mereka sempat terdiam ketika dikejutkan gol Gökhan Inler di menit ke-55. 20 menit kemudian, penalti Frank Lampard membuat seisi stadion kembali bergemuruh. Pertandingan pun dilanjutkan dalam babak perpanjangan waktu. Pada fase ini, gol Ivanovic di menit ke-105 membuat Chelsea lolos dari lubang jarum. Lolos ke perempat final, Chelsea menjamu wakil dari Portugal, Benfica. Chelsea tak terlalu menemui kesulitan. Mereka sukses melenggang mulus dengan menyapu 2 kemenangan, 1-0 di kandang Benfica dan 2-1 di Stamford Bridge. Setelah sukses membungkam Benfica, ujian terberat Chelsea tak pelak adalah saat bersuasang jawara bertahan Barcelona di semifinal. Disinilah kepiawaian taktik Roberto Di Matteo berbicara. Chelsea sukses memetik kemenangan 1-0 melalui Didier Drogba pada game pertama di stadion kebanggaan mereka, Stamford Bridge. Saat bertandang ke Camp Nou, semua orang sepertinya mengunggulkan Lionel Messi dan kawan-kawan. Dugaan sebagian orang benar karena Barca sudah unggul 2 gol cepat lewat Sergio Busquets dan Andres Iniesta. Tertinggal 0-2 dari Barca di Camp Nou dengan kondisi harus bermain dengan 10 pemain setelah John Terry di kartu merah, Chelsea seolah menjalani mission impossible. Namun, tim biru London pada akhirnya mampu membungkam raut-raut gembira pendukung Barca yang sudah terlihat begitu jelas jelang akhir babak pertama. Barca yang sudah di atas angin mendadak dikejutkan oleh gol Ramirez di masa injury time babak pertama. Umpan terobosan Lampard membuat Ramirez lepas dan membawa bola di kotak penalti Blaugrana. Skor 2-1 tak cukup buat tim Katalan, karena Chelsea unggul dalam gol tandang. Namun bombardir serangan yang Barca lancarkan tak kunjung berbuah gol, termasuk penalti Lionel Messi di babak kedua yang hanya membentur mistar. Justru Chelsea yang terus bertahan dengan kokoh di sisa pertandingan mampu menyamakan kedudukan. Memanfaatkan garis pertahanan Barca yang sangat tinggi, Fernando Torres yang masuk sebagai pengganti di menit 80 melakukan sprint sendirian setelah mengambil bola sapuan Ashley Cole. El Nino pun dengan dingin mengecoh Valdez dan melesakkan gol penyeimbang pada injury time. Chelsea pun sukses menuntaskan dendam di semifinal 2009 dan melangkah ke partai puncak untuk kali kedua sepanjang sejarah. Di Matteo, asisten manajer yang didapuk sebagai caretaker, mampu menghadirkan stabilitas yang amat dibutuhkan dan mengembalikan tim ke jalur kemenangan. Di final, Chelsea kembali membuat kejutan. Lewat pertandingan yang penuh drama, sejarah mencatat The Blues di hadapan pendukung Bayern Munchen yang memadati Allianz Arena.
Faktanya pertandingan memang berjalan begitu ketat. Bayern Munchen yang di semifinal menyingkirkan Real Madrid bermain penuh energi dan terus mengurung pertahanan Chelsea yang bermain defensif. Di babak pertama saja, Bayern 16 kali mencoba mencetak gol, sementara Chelsea hanya 2 kali. Situasi tidak berubah di babak kedua, meski Chelsea sesekali mencoba keluar dari tekanan FC Hollywood. Memasuki menit ke-82, Bayern menekan Chelsea. Dan kali ini upaya mereka berhasil. Bola lambung dari Toni Kroos berhasil ditanduk oleh Thomas Muller yang lepas dari pengawalan para pemain belakang Chelsea. Dengan pertandingan hanya tersisa sekitar 7 menit dan dalam posisi tertekan, banyak yang memperkirakan pada dasarnya babak final Liga Champions ini telah berhasil. Namun, asumsi dan prediksi berubah total ketika Didier Drogba menyamakan kedudukan dengan sundulan kepala, memanfaatkan sepak pojok yang diambil Juan Mata. Posisi 1-1 bertahan hingga babak kedua berakhir. Di babak perpanjangan waktu, Bayern sebenarnya mendapatkan peluang emas. Namun, tendangan penalti Arjen Robben bisa ditangkap oleh Petr Cech, kiper Ceko yang bermain gemilang pada malam itu. Kegagalan tersebut membuat kepercayaan diri para pemain Chelsea bertambah dan memaksa tuan rumah untuk jalani adu penalti. Chelsea dengan skor 4-3.